Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 apresiasi drama Patris Bahasa Indonesia 5A yang beranggotakan Susi Susanti, Nikita Setio, Kunti Rosida, dan Muhammad Falah akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pemetaan Artistik. Untuk materi pertama, pengertian artistik dalam drama akan saya sampaikan. A. Pengertian artistik dalam drama. Artistik seringkali berkaitan dengan kehadiran keindahan aspek visual dan auditif dalam sebuah pertunjukan. Di dalam sebuah itu ada tim yang dinamakan tim artistik, yaitu orang-orang yang membantu sutradara dalam mengurus yang panggung, setting tempat, dekorasi, tata lampu, lighting, tata suara, efek, kostum, dan lain sebagainya. Menurut Dewi Kusmadinata, bahwa salah satu faktor penting dalam kesuksesan drama adalah desain artistik panggung yang sangat spektakuler dengan permainan komposisi warna, bentuk furniture, hingga multimedia. Selama pertunjukan berlangsung, penonton selalu dapat berdecak kagum setiap kali desain panggung berganti menyesuaikan pergantian adegan. Selain itu, dalam hal ini, artistik sangat diperlukan dalam sebuah pementasan drama. Selanjutnya, poin B dan C akan disampaikan oleh Susi Susanti. B. Panggung atau pentas dalam pementasan drama. Panggung adalah tempat para aktor memeragakan lakon sebuah drama. Dalam sebuah drama yang dipentaskan di atas panggung, harus didukung dengan penataan panggung sebagai latar atau setting cerita yang bisa menggambarkan suatu ruang, waktu, dan suasana sebuah peristiwa dalam cerita drama tersebut. Panggung atau seringkali disebut latar yang baik mampu membuat pementasan terasa terkesan lebih hidup dan menarik minat penonton. Tata panggung juga membutuhkan adanya berbagai properti atau perlengkapan yang sesuai dengan adegan atau cerita yang sedang dipentaskan. Ada 3 jenis panggung dalam pementasan drama, yaitu sebagai berikut. 1. Panggung proscenium. Panggung proscenium atau panggung konvensional yaitu bentuk panggung yang menggunakan batas depan. Panggung lebih tinggi dan jarak antar pemain dengan penonton dibatasi. 2. Panggung teater arena. Panggung teater arena yaitu tidak berbentuk panggung, tetapi sejajar dan dekat dengan penonton. Pentas arena dapat berbentuk U, L, O, segitiga, segi 4, dan disesuaikan dengan keinginan sutradara. Dalam panggung ini menuntut aktor bermain profesional dan kuat, bahkan mampu berimprovisasi. Jika melakukan kesalahan dalam dialog dan lakuan atau lakon dalam teater arena tidak ada pemisik karena jarak antar pemain dan penonton sangat dekat, bahkan bisa berkomunikasi. 3. Panggung terbuka. Panggung terbuka yaitu pentas di udara terbuka atau di luar gedung. Pentas ini menarik karena memiliki latar alami, seperti misalnya untuk pentas Sendratari Ramayana di Candi Prambanan. C. Setting atau dekorasi dalam pementasan drama. Setting atau dekorasi adalah pemandangan latar belakang atau background tempat pementasan. Background dapat berupa sebuah gerbong kereta api, jembatan, rumah bordil, jalan raya, pos gardu ronda, kamar periksa di rumah sakit, kantor polisi, kafe, bahkan penjara, dan lain-lain. Dekorasi adalah semua perabot rumah, kantor, dan juga lain-lain. Setting juga bisa berupa siluet dan cahaya. Jika pentas dilakukan di gedung pertunjukan, maka dinding gedung adalah dekorasi. Jika pentas dimainkan di arena, maka candi, pohon, monumen adalah dekorasi. Dekorasi diklasifikasikan dari struktur setting, lokasi, visualisasi, dan watak desainnya. Dari struktur setting terdapat 1. Drop dan wings. Dekorasi digantung di pentas belakang drop, sementara di sisi kiri dan kanan sayap terbuka untuk keluar masuk aktor atau wings. Box adalah sisi kiri dan kanan pentas tertutup dinding sehingga aktor keluar masuk melalui pintu khusus. Ditinjau dari lokasi visualnya terdapat dekorasi interior, yaitu dekorasi yang menggambarkan keadaan ruang tertutup. Dalam teater
Selanjutnya poin C dan D akan disampaikan oleh Kunti Rosida. Tata cahaya dalam pementasan drama. Tata cahaya atau lampu adalah pengaturan pencahayaan di daerah sekitar panggung yang berfungsi untuk menghidupkan permainan dan suasana lakon yang dibawakan agar menimbulkan suasana istimewa. Dalam tata lampu, ada beberapa unsur penting yang diperhatikan dalam tata lampu. Yang pertama yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan, yaitu tersedianya cukup lampu, kabel, border, dan peralatan yang berhubungan dengan lighting dan listrik. Kedua, tata letak dan titik fokus, yaitu menempatkan lampu, sedangkan titik fokus adalah daerah. Yang ketiga, keseimbangan nyawa, keserasian penggunaan warna, cahaya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, penguasaan alat dan perlengkapan. Artinya, lighting man memiliki pemahaman mengenai sifat cahaya dari perlengkapan tata cahaya. Tata suara dalam pementasan drama. Tata suara pada pementasan teater memiliki arti penting karena penyampaian pesan dilakukan dengan cara berdialog. Tata suara tidak hanya mencakup sound system saja, tetapi tata suara pemain itu sendiri. Peralatan tata suara dirancang dengan baik sehingga dialog dapat terdengar jelas. Tata suara juga menyangkut musik pengiring sebagai ilustrasi suasana. Perlu penempatan secara matang. Musik pengiring menggunakan kaset atau iringan langsung. Musik pengiring merupakan kesatuan dalam pementasan teater. Tata suara meliputi banyak kualifikasi spek, yaitu akustik ruangan, mikrofon dialog, efek bunyi, dan musik. Pada dasarnya, tata suara dalam pementasan dapat dibagi tata suara yang dihasilkan oleh alat elektronik dan tata suara yang dihasilkan oleh otentik, yaitu dari mulut. Berbagai efek bunyi dapat dihasilkan melalui media elektronik seperti keyboard untuk menghasilkan bunyi desir angin, gemericik air, kicau burung, gelegar badai, lolongan, anjing, dan seterusnya. Beberapa fungsi musik dalam pementasan teater diantaranya: yang pertama, untuk menegaskan dialog tokoh. Pada dialog, tinta memerlukan ilustrasi musik romantik, berbeda dengan ilustrasi musik untuk mendukung dialog kemarahan. Yang kedua, Selanjutnya musik poin berfungsi F untuk dan G akan membangun disampaikan adegan oleh yang Muhammad sedang Falah. berlangsung. Misalnya suasana tegang perlu musik yang biasa, bisa menunjang unsur mendebarkan. Dan yang terakhir, memberikan efek keterkejutan, shock, menegaskan adanya peristiwa penting, misalnya sebuah kematian atau perpisahan, dapat menghadirkan tembang atau puisi Jawa yang dilantunkan. F. Tata rias dalam pementasan drama. Dalam pementasan drama, tata rias sangat diperlukan. Tujuannya tidak sekedar untuk mempercantik diri, tapi juga untuk mempertegas karakter atau ekspresi muka sesuai peranan yang akan dibawakan. Selain itu, perlu juga direncanakan tentang bentuk dan teknik tata rias dengan harapan penata rias akan mampu mengerjakan atau membantu penggarap dalam pertunjukan gagasannya. Tata rias selain membantu menciptakan tokoh-tokoh yang dikehendaki untuk kegunaan panggung, juga dapat berfungsi mempertegas karakter masing-masing tokoh, seperti karakter bengis, temperamental, kasar, serta tua, muda, senang, sedih, dapat dibentuk mulai tata rias. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam tata rias pentas, yaitu tata lampu dan jarak antara pemain dengan penonton. Fungsi dan tujuan tata rias. Riasan tidak hanya berfungsi sebagai penyempurnaan wajah dari para aktor, tetapi juga pembeda watak. Tidak hanya itu, tata rias secara lengkap mengemban fungsi sebagai berikut. 1. Memperjelas apa yang akan ditanyakan tokoh.
Dengan kata lain, pemeran akan lebih terbantu dalam mengekspresikan tokoh pada naskah melalui riasan. 2. Menjelaskan kepribadian tokoh, jenis, bangsa, watak, usia, dan mengungkapkan hubungan logis tokoh dengan nilai hakiki lakon tersebut. Mengenai kepribadian yang harus diperhatikan adalah bentuk tubuh secara keseluruhan, lebih daripada wajah. Macam-macam tata rias pementasan drama. Sebagai salah satu untuk artistik, tata rias juga memiliki beberapa jenis sesuai lakon yang hendak dipentaskan. Macam-macam tata rias antara lain sebagai berikut: 1. Rias jenis, 2. Rias bangsa, 3. Rias usia, 4. Rias aksen, 5. Rias lokal, 6. Tata rias korektif, 7. Tata rias fantasi, terakhir 8. Tata rias karakter. Alat dan bahan dalam menata rias. Pengetahuan dalam bahan dan peralatan tata rias sangat penting bagi seorang penata rias. Pengetahuan bahan dan peralatan menjadi dasar untuk memilih bahan dan alat yang sesuai dengan kebutuhan. Bahan-bahan untuk tata rias ada antara lain ialah sebagai berikut: cleanser, astringen, concealer, foundation, gloss powder, compact powder, blush on, kosmetik, bibir, kosmetik mata. G. Tata busana dalam pementasan drama. Tata busana merupakan salah satu unsur artistik yang berfungsi untuk mempertegas penampilan, posisi atau peran tokoh dalam sebuah pementasan drama. Tata busana juga diartikan sebagai seni pakaian dengan segala perlengkapan yang menyertai untuk menggambarkan tokoh dengan penataan tertentu sesuai drama yang dipentaskan. Macam-macam busana dalam pementasan. Busana beragam jenis dan bentuknya. Dalam pementasan drama, jenis dapat berupa busana historis, busana sehari-hari, busana tradisional, busana fantasi, dan sebagainya. Fungsi busana dalam pementasan drama. Fungsi busana dalam sebuah pementasan drama adalah untuk menggambarkan karakter tokoh. Perbedaan karakter dalam busana dapat ditampilkan mulai model, bentuk, warna, motif, dan garis yang diciptakan. Tata busana memiliki fungsi memberikan ruang gerak kepada pemain untuk mengekspresikan karakter. Busana diciptakan untuk memberi ruang gerak pemain sehingga segala bentuk gerak dapat diekspresikan secara maksimal. Busana juga berfungsi memberikan efek dramatik. Tahap penataan busana dalam pementasan drama. Penataan busana terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama dimulai dari analisis naskah lakon. Penataan busana menganalisis naskah untuk mengetahui jenis busana, model, warna, tekstur, dan motif yang dibutuhkan. Tahap berikutnya, penataan busana juga perlu melakukan diskusi dengan sutradara untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap naskah. Gagasan sutradara tentang busana juga merupakan masukan yang penting bagi penata busana. Tahap selanjutnya, penata busana perlu menyatat dengan cermat karakteristik tubuh pemain. Desain busana berarti rancangan tentang suatu bentuk dan model busana. Kemudian mengerjakan busana untuk pementasan drama sesuai desain dan teknik pengerjaan. Terakhir, penata busana sesuai konsep yang telah ditentukan, yakni sesaat sebelum aktor tampil dalam pementasan.